Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi khalaqal insana wa 'allamal bayan alladzi ja'ala ilma sababa li sihhatil islam wal iman. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa la syarika lahu halimul mannan. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi adhara ad-din al-haqqi 'ala sa'iril adyan. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammadin sayyidi walidil adnan wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Faya ayyuhal ikhwan rahimakumullah, usikum nafsi wa iyyakum bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la tahinu wa la tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Segala puji bagi Allah pemilik langit dan bumi. Dialah Allah Tuhan yang hidup kekal dan terus menerus mengurusi makhluknya. Raja segala raja, pemilik hari pembalasan, di mana tidak ada naungan kecuali naungannya. Kepada Rasulullah Muhammad SAW tercurah salawat dan salam, lelaki pilihan Allah yang menjadi percontohan terbaik sepanjang zaman bagi seluruh manusia di setiap lini kehidupan. Hendaklah kita bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, mengerjakan perintah dengan segenap kemampuan yang dimiliki, serta menjauhi larangannya sama sekali. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, pada kesempatan yang baik dan mulia ini, di hari Jumat Sayyidul Ayyam, izinkan khotib akan menyampaikan materi khutbahnya dengan judul Why is our life sad to change, or why do our life fall down deeply? Materi hari ini adalah kelanjutan dari bulan yang kemarin, yaitu 10 Deadly Sins, 10 dosa besar. Maksud dan arti dari judul di atas, mengapa hidup kita sedih, mengapa hidup kita sulit, mengapa hidup kita ini susah untuk berubah, mengapa hidup kita ini miskin, mengapa hidup kita ini begini dan begini terus, tidak ada ujungnya. Atau mengapa hidup kita ini jatuh tersungkur ke dalam yang sangat dalam. Banyak dari kita semua dalam menyelesaikan masalah hidupnya tidak kunjung selesai. Bertahun-tahun ada orang yang punya hutang tidak bisa kebayar. Bertahun-tahun ada orang yang menginginkan punya rumah namun tidak bisa kebeli, tidak bisa kebangun. Bertahun-tahun ada orang yang menginginkan sebuah pekerjaan yang layak, besar gajinya, namun tidak kunjung datang juga. Mengapa demikian? Ada apa dengan kita semua? Apa kita kurang usaha yang maksimal? Apa tidak ada lapangan usaha buat kita semua? Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, pernyataan dan pertanyaan di atas jawabannya adalah mungkin kita tidak diberikan nurnya Allah, cahayanya Allah, atau bahasa lain, Allah lagi cuekin kita. Kita dicuekin sama ortu saja selaka hidup kita, karena tidak diberikan uang jajan,
kita dicuekin sama bos saja mungkin menjadi berabe urusannya, dipotong gajinya, atau bahkan dipecat dari kepegawaian dengan tidak hormat. Apalagi kalau Allah yang cuekin kita, Allah tidak memberikan nur kita padahal semua makhluk hidup akan dapat diberikan nurnya, rahmatnya, atau hidayahnya. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, jika kita ingin mendapat cintanya, rahmatnya, nurnya Allah, maka alangkah indahnya perlakuan Allah terhadap orang yang Ia kendaki atau yang Ia cintai. Hidup kita akan terang benderang dan mudah jalannya, mulus karirnya, tidak seak-seok kesana kemari seperti jalan yang tidak bertepi dan tidak berujung. Itulah yang disebut Allah sudah memberi cahayanya, nurnya, rahmatnya. Mudah-mudahan Allah menganugerahkan kita semua yang ada di sini istiqomah dan selalu menghamba kepadanya. Allah berfirman dalam Quran surat An-Nur ayat 35. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu nurus samawati wal ardh. Masalun nuri kamiskatin fiha misbah aw misbahu fi zujajah. Az-zujajah ka'annaha kawkabun durriyun yuqadu min syajaratin tamsannahu nar nurun ala nur yahdillahu linuri may yasha wa yadribullahu amsalu linnas wallahu bikulli syai'in alim. Artinya Allah pemberi nur, Allah pemberi cahaya kepada langit dan bumi. Perumpamaan cahaya Allah adalah seperti sebuah lubang yang tidak tembus, yang di dalamnya ada pelita besar. Pelita itu di dalam kaca itu seakan-akan bintang yang bercahaya seperti mutiara, yang dinyalakan dengan minyak dari pohon yang berkahnya, yaitu pohon zaitun yang tumbuh tidak di sebelah timur dan tidak pula di sebelah baratnya, yang minyaknya saja hampir-hampir meneranginya walaupun tidak disentuh api. Cahaya di atas cahaya yang berlapis-lapis. Allah membimbing kepada cahayanya siapa yang Dia kehendaki, dan Allah memperbuat perumpamaan bagi manusia, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Sudah jelas makna dari ayat di atas bahwa Allah adalah penerang atau cahaya dari segala kehidupan, dari arah barat sampai ke timur, dari utara ke selatan, dan dari segala penjuru langit dan bumi. Sebab tanpa cahaya atau nur dari Allah, maka segala kehidupan akan rusak binasa. Hadirin jamaah sholat Jumat yang dirahmati Allah, tentu segala sesuatu yang baik dan buruk, gelap atau terang, berawal dari kita sendiri, bukan dari yang lain. Hal ini sesuai firman Allah surat An-Nur ayat 36 dan 37. Bismillahirrahmanirrahim. Fi buyuti adnallahi an turfa'u wa yudhkar fiha ismuh yusabbihu lahu fiha bil ghudwi wal asal. Artinya cahaya-cahaya itu di rumah-rumah yang di sana telah diperintahkan Allah untuk memuliakan dan menyebut namanya. Di sana bertasbih, mensucikan namanya dalam waktu pagi dan petang. Rijalul la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah wa iqamis sholati wa itaz zakah yakhafuna yawman taqallabu fihi al-qulub. Artinya orang yang tidak dilalaikan oleh perdagangan,
jual beli dari mengingat Allah, melaksanakan sholat, menunaikan zakat. Mereka takut kepada hari ketika hati dan penglihatan menjadi guncang atau di hari kiamat. Penyebabnya adalah mengapa Allah tidak menyertai nur kita. Yang pertama adalah tidak memuliakan rumah sendiri, rumah yang kita miliki dan ditempati seyogyanya, dipergunakan untuk hal-hal yang baik seperti sholat berjamaah bersama keluarga, sholat qiyamul lail, sholat duha, sholat sunnah yang lainnya, dan membaca Quran. Ada hadis yang berhubungan erat dengan rumah dan Quran. Dari Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda, "La taj'alul buyutakum aqabira, innallaha syaitan yanfiru minal baitil ladzi taqra'u fihi suratul Baqarah." Artinya, janganlah jadikan rumah kalian seperti kuburan, karena setan itu lari dari rumah yang di dalamnya dibacakan surat Al-Baqarah. Hadis ini diartikan dengan jelas, rumah yang kita miliki digunakan untuk hal-hal yang baik, bukan malah dipergunakan untuk tempat maksiat atau hal-hal yang kotor. Yang kedua, mensucikan, menyebut nama Allah. Sabbihisma rabbikal a'la. Yang ketiga adalah sibuk dengan perniagaan. Nomor tiga ini yang menyebabkan kita jatuh tersungkur, tidak dapat bergerak berubah secara cepat, tidak punya cahayanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, alias gelap gulita, tidak seperti orang-orang yang dekat kepada Allah. Hal ini disebabkan karena kita sibuk dengan dunia dan tidak berzikir, tidak pernah melaksanakan sholat, tidak mau mengeluarkan zakat. Saya sebagai khatib atau mungkin hadirin yang ada di sini lebih mementingkan dunia daripada mementingkan Allah. Kita sibuk dengan keluarga seperti istri, anak, bapak, ibu mertua sendiri. Kita lebih sibuk dengan aktivitas sendiri seperti kegiatan kantor, semisal ada rapat atau meeting. Ada kalimat yang sering kita jumpai, di break dulu, di pause dulu, ada adzan dikumandangkan. Setelah selesai adzan dikumandangkan, di play lagi. Hal begini seolah-olah Allah diperintahkan untuk menunggu kepentingan kita. Ada lagi yang barangkali bisa saya sampaikan. Kita bicara tentang seorang pedagang. Kalau ada pedagang, kemudian ada pembeli, rame, kita berujar, eman kalau ditinggalkan. Inilah yang disebut dengan ubud dunia. Al-Bahaqi dalam kitab Syu'ab Al-Iman meriwayatkan hadis berbunyi, hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Artinya cinta dunia adalah biang semua kesalahan. Yang keempat adalah gemar membuat dosa. Waddanbu dzulmatun wassiraju lahu taubah. Artinya kegelapan akibat dosa dan sinar yang akan mensirnakan adalah taubat. Setiap manusia tidak lepas dari kehilapan, kekurangan, dan tidak lepas dari perbuatan dosa. Dosa bisa diibaratkan kepada badan kita
sendiri yang tidak pernah mandi berhari-hari tentu akan menyebabkan badan kita kotor, bau yang tidak sedap dan dijauhi dari masyarakat. Solusinya adalah segera mandi dengan sabun, sampo dan mensikat diri. Begitupun kalau kita gemar, senang berbuat dosa atau dolim pada diri sendiri, apalagi kita mengajak orang lain berbuat dosa. Inilah beberapa hal yang menyebabkan hidup kita ini sulit, miskin, banyak hutang, dan tidak bisa berubah menjadi orang kaya, sukses, ataupun jadi orang terkenal. Khatib yakin semua yang hadir di sini ingin jadi orang kaya, sukses, atau bahkan menjadi orang nomor satu di bumi pertiwi tercinta ini. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, bagaimana kalau sudah terjadi pada kita sendiri dan hadirin yang ada di sini sudah bertahun-tahun gemar melakukan dosa? Don't worry, jangan khawatir, jangan panik, jangan gusar apa-apa yang sudah kita lakukan. Yang pertama, surat Az-Zumar ayat 53. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadilladzi asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu wal ghafurur rahim. Artinya, katakanlah Nabi Muhammad, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas dengan menzalimi diri sendiri, jangan berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Surat yang kedua adalah surat Al-Furqan ayat 70. Illa man taba wa amana wa amila amalan shalihan fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahima. Artinya, kecuali orang-orang yang bertaubat, beriman dan beramal soleh, maka Allah mengganti kejahatan mereka dengan kebaikan. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan yang terakhir adalah la tahzan innallaha ma'ana, yang artinya janganlah engkau bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Dari 3 ayat di atas, khatib simpulkan bahwa untuk mendapatkan nurnya Allah, cahayanya Allah, ridhonya Allah, asalkan kita menuju Allah, bereslah sudah segala sesuatunya. Hadirin jamaah sholat Jumat yang diruntuhkan, surganya Allah. Sebelum khutbah Jumat yang kedua, khatib akan membuat intisari dari khutbah kali ini. Setiap orang pasti menginginkan kehidupan yang berubah, ingin jadi orang kaya, jadi orang sukses, ingin jadi orang terkenal, bahkan ingin nomor satu di bumi pertiwi tercinta ini. Asalkan jangan meninggalkan Allah, bahkan menantang Allah. Rumah yang tidak dibacakan Quran, tidak mensucikan Allah, sibuk dengan pernyataan atau bisnis, gemar melakukan dosa dan mengajak orang berbuat dosa. Itulah beberapa hal yang membuat diri kita gelap, pengap, susah, sedih, miskin sepanjang hidupnya, miskin forever. Yuk mulai sekarang benahi diri kita dengan 4 langkah yang baik sebagai lawan kata 4 keburukan yang disebutkan di atas. Itu aja yang bisa khatib sampaikan pada kesempatan khutbah kali ini.
Semoga semua hadirin yang ada di sini menjadi the winner, bukan menjadi the loser. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa ususnakum ala ta'atihi la'allakum turhamun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqullaha haitsuma kunta wattabi' sayyi'atal hasanah tamsuha wa khaliqin nasi bi khuluqil hasan. Shadaqallahul azim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimatil ahya'i minhum wal amwat. Allahumma 'izzal islam wal muslimin wa adil qudri man haddal muslimin wa damir a'dad-din wa ahli kalimati ila yaumiddin. Allahumma adfa' 'anna al-bala'a wal waba'a wal zalazila wal mihana was su'a wal fitana wal mihana ma dhahara minha wa ma batan am baladina Indonesia khassa wa sa'iril buldani muslimin 'amatan ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wa ihsani wa dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.